bullying ini sangat deket banget ya sama gangguan kesehatan mental, apalagi ketika anak-anak kita itu gak bisa cerita ke orang yang lebih dewasa atau mungkin ke orang tua mereka. Halo sahabat sehat Rumah Sakit Brayat Minulio Solo. Perkenalkan, saya Dr. Dila Kusumasari, spesialis kedokteran jiwa atau biasa disebut psikiater. Sebenarnya bullying itu apa sih? Jadi dia perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, diulang-ulang terus-terusan. Memang dia ada tujuan menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara fisik, mental, atau sosial. Bullying ini banyak ya macamnya. Ada bullying verbal, bullying fisik, bullying sosial, dan cyberbullying. Bullying ini sangat intinya deket banget ya sama gangguan kesehatan mental, apalagi ketika anak-anak kita itu gak bisa cerita ke orang yang lebih dewasa atau mungkin ke orang tua mereka. Jadi akhirnya menyebabkan mereka ada masalah dengan internal mereka sendiri gitu. Dia akan mengalami perubahan perilaku seperti jadi pendiam, tidak semangat, mungkin tidak mau masuk ke sekolah karena takut ketemu temannya yang bully itu, lalu jadi pemurung, tidak bisa tidur, bahkan sering mimpi buruk. Dan semua gejala-gejala itu kalau dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan memang akan menyebabkan gangguan mental seperti gangguan cemas, gangguan depresi, mungkin juga PTSD. Itu sangat mengkhawatirkan ya. Lalu alasan yang paling banyak menjadikan seorang anak menjadi bullying itu apa sih? Yang pertama, biasanya memang dia jadi pelaku itu karena pernah jadi korban. Jadi dia akhirnya jadi pelaku juga ya, karena kan dia sering kepapar perundungan tuh. Terus yang kedua, memang mungkin di rumah dia mendapatkan pola asuh yang tidak baik dari orang tuanya. Bisa jadi terlalu dibebaskan, terlalu keras, atau mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya. Selain itu juga cemburu sama orang lain. Jadi dia ngelihat mungkin temannya lebih pinter, temennya lebih cantik, mungkin temennya lebih kaya, jadi dia ngerasa minder kan, akhirnya malah jadi pelaku bullying gitu. Dan lebih yang terakhir mungkin dia kayak ingin diakui ya di pergaulan, jadi biar oh aku tuh oke nih, jadi aku jadi pelaku perundungan tuh ingin membuktikan bahwa dirinya itu superior gitu. Terus gimana sih bullying ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial pada anak? Jadi memang bullying ini nggak cuma mempengaruhi kesehatan mental ya teman-teman ya. Jadi dia mempengaruhi fungsi kognitif juga, emosional juga. Jadi dimana anak-anak ini tidak bisa nggak bisa berani mengungkapkan ide-ide mereka. Jadi emosi jadi tidak terkontrol, jadi lebih pemarah mungkin dari sebelumnya, terus suka melanggar aturan, bahkan yang paling jelek mungkin bisa dijauhin dari lingkungannya karena merupakan fungsi sosial ya, yang dia jadi mungkin lebih nakal atau ini kan, jadi akhirnya di lingkungan sosial juga dia nggak dapat diterima juga. Terus tanda-tandanya apa sih kalau seorang anak itu jadi korban bullying? Yang paling kelihatan kan pasti ada keluhan fisik ya, keluhan fisik mungkin dia sering pusing, terus mungkin mengeluh sakit badan, mungkin ada memar-memar juga di badan. Terus yang memang nggak kelihatan kan memang biasanya secara psikologis, jadi dia cenderung mengurung diri. Tadi yang seperti saya jelaskan, jadi malas ke sekolah, yang biasanya semangat ke sekolah jadi malas ke sekolah. Terus jadi sulit tidur, mungkin lebih tertutup juga. Untuk mencegah bullying biar istilahnya kalian di sekolahan tuh aman lah ya. Mencegahnya yang pertama itu satu, kita perlu mengajari tentang bully, bahwa memang tindakan menindas orang lain, mengancam orang lain, menyakiti orang lain itu memang salah ya, nggak baik gitu. Terus yang kedua, memang mengembangkan rasa percaya diri, karena biasanya korban-korban bullying ini memang bisa terjadi karena dia percaya dirinya rendah. Jadi
mungkin kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus mampu mendukung dan mengembangkan kelebihan anak-anak kita dan mengetahui kekurangan anak-anak kita juga. Selain itu, kita juga harus selalu melindungi anak dengan menciptakan rasa aman dan nyaman. Lalu apa sih yang dilakukan kita nih sebagai mungkin orang tua, mungkin orang yang lebih dewasa, ketika tahu anaknya udah kena bully? Yang pertama, kita tetap dengarkan dengan tenang ya. Jadi apa yang dia ceritakan, kita apresiasi istilahnya. Dia udah berani cerita ke kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, itu kita apresiasi dulu. Sehingga anak merasa nggak sendirian, anak merasa istilahnya dirangkul kita sebagai orang tua, ada rasa aman, ada rasa nyaman. Dan kita mengajarkan anak-anak kita dengan membela dirinya. Istilahnya tidak dengan kembali balik mengajarkan biar nggak bales pembulian itu gitu loh. Jadi kita mencegah juga anak-anak kita jadi pelaku juga gitu, dan memahami, mengajarkan dan memahami kepada anak-anak kita itu tadi bahwa setiap orang itu punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi memang kita harus mengajarkan anak-anak kita fokus pada hal-hal yang positif, entah itu anak-anak kita ataupun diri kita sendiri sebagai orang tua. Dan selalu mengajarkan mereka untuk diskusi apapun itu. Bukan tentang bullying aja ya, mungkin apa yang dia rasakan, apa yang dia sukai, mungkin apa yang dia lakukan di sekolah. Jadi kita ajarkan mereka tetap selalu berdiskusi kepada kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa. Bullying ini tidak hanya tanggung jawab seorang anak aja, tapi memang bullying ini adalah tanggung jawab kita semua atau orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi memang kita harus menciptakan suasana aman, nyaman, dan tentram untuk anak-anak kita. Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, pasti tindak tanduk kita ditiru oleh anak-anak kita. Jadi mari kita katakan tidak kepada bullying. Salam sehat jiwa.